Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share bagaimana cara mengoptimasi iklan supaya tidak boncos. Langsung saja kita ke toko Shopee saya yang Vivi Shop. Di sini saya mempunyai 3 toko. Ada 3 toko. Yang pertama Vivi Shop, yang kedua Tas Undangan, di profil namanya Vivi Shop Official, dan yang terbaru ini namanya Vivi.store 89. Di sini saya akan menampilkan yang pengaturan iklan saya yang Vivi.store 89. Langsung saja ke toko cek. Ya, kita sudah masuk di Vivi.store 89. Di sini kita langsung klik iklan. Ya, kita lihat jumlah klik yang dihasilkan 226 untuk kemarin, dengan biaya iklan 74.000. Kita evaluasi yang iklan yang kemarin, itu biaya per kliknya berapa? 74.000 dibagi jumlah klik yang dihasilkan. Nah, 327 itu terlalu tinggi. Jadi di sini kita akan setting ulang. Nah, tadi di video yang sebelumnya saya sudah setting iklan yang biaya tertinggi. Itu dari harga 360-an rupiah per kliknya. Di sini sudah saya gantikan ke 180, yaitu bid biaya terendah. Ini tadi iklannya sebelumnya 360 rupiah per klik. Ini sudah saya ganti ke angka 180. Gantinya masih tadi siang. Ini bisa dicek 72.000 biaya iklannya dibagi 212 klik yang dihasilkan, itu biaya per kliknya diperoleh 339. Ini sangat mahal sekali. Jadi untuk biaya yang kemarin ini evaluasinya, iklan yang ini itu sangat boncos sekali, tidak bagus untuk diteruskan. Nah, di sini sudah saya ganti. Di sini itu sebelumnya 360, ini sudah saya ganti ke angka 180. Nah, kita lihat perubahan tadi siang sampai malam ini jam 10-an ini. Kita cek tanggal 10. Itu bisa dipastikan nanti biayanya berkurang. Nah, ini 8.200. Kita bagi 34 klik, berarti biaya per kliknya jadi berapa untuk hari ini? Kita lihat 8.200 turun 241 dari tadi angka 370-an rupiah per klik, ini menjadi 241. Ini sudah baik. Ada penurunan biaya iklan, tapi untuk angka 200 rupiah ke atas itu biayanya harus lebih bisa ditekan lagi ke angka 200 rupiah ke bawah. Jadi ini dilihat besok lagi biaya per hari per kliknya jadi berapa untuk per harinya. Ya, kita bisa lihat untuk produk lainnya, kita bisa cek lagi.
Ini mohon maaf ya, agak berisik, ini saya tinggalnya di desa, jadi masih ada suara-suara hewan seperti itu. Nah, ini kita lihat Rp1.000 menghasilkan 6 klik. Ini biaya per kliknya berapa, kita bisa lihat dibagi 166. Nah, ini bagus. Untuk iklan yang ini kita teruskan saja, tidak perlu diedit, tidak perlu disetting lagi. Kita cek saja iklan ini menggunakan kata kunci apa. Oh, ternyata iklan ini hanya menggunakan iklan otomatis. Oh, berarti iklan otomatis untuk produk yang kami jual itu cocok. Jadi iklan otomatis untuk kedepannya, untuk iklan produk lainnya akan kita gunakan seperti itu. Hasil evaluasi iklan itu seperti itu. Jadi harus ada perubahan supaya kita dengan biaya terendah kita mencapai jumlah klik yang banyak. Kita evaluasi lagi satu iklan ini. 6.600 menghasilkan 42, temu Rp150 per kliknya. Ini bagus. Jadi untuk iklan yang sudah bagus, biayanya sudah rendah, itu hanya diteruskan saja. Untuk iklan kata kunci, toko saya VP Store 89 ini harus ada pembenahan secara berkala sampai benar-benar dia itu punya kurang lebih 5-10 iklan, tergantung kita punya berapa produk. Kalau produknya masih diupload 10 produk, minimal ada 5 iklan yang sudah bagus yang dijalankan. Kalau belum, kita harus evaluasi terus, melakukan perubahan setting-settingnya. Jadi yang dihasilkan biaya rendah dengan jumlah klik yang banyak, itu tujuannya. Kita bisa lihat, ini kita lihat di bisnis saya, data secara keseluruhan VP Store 89 ini sudah bagus, panah biru semua, alias semua dari beberapa datanya itu mengalami kenaikan, bahkan sampai ke angka 2000% kenaikannya setelah saya menggunakan iklan dan terus saya perbaiki iklan tersebut. Jadi bisa dilihat ini dari iklan-iklan yang sudah saya setting, ini VP Store 89 ini sudah lumayan bagus untuk peningkatan performa tokonya. Saya akan membuat satu iklan lagi. Kita cari produk terlarisnya dulu, karena ini masih akun seumur 1-2 bulanan, jadi kita harus mencari mana yang sudah punya bintang banyak baru diiklankan. Jadi ketika iklan itu muncul, calon konsumen melihat, ngeklik, melihat oh itu sudah ada bintangnya, insya Allah mereka juga tertarik untuk membelinya. Mengapa demikian? Bukan seperti toko yang sudah besar. Toko saya yang VP Shop Official itu sudah 56.000 follower dengan omset sudah 5-10 juta. Itu untuk yang sudah punya bintang banyak tidak saya iklankan seperti ini. Beda lagi dengan perlakuan ke akun yang masih kecil. Memang harus pandai mengolah iklannya. Kita harus mengolah iklan yang sudah ada bintangnya, produk yang sudah ada bintangnya. Ini bisa kita lihat, kita pilih otomatis dan kita tambahkan kata pencarian di sini. Saya memilih kata souvenir. Kita lihat volume pencariannya berapa. Harus menyesuaikan, tapi berapapun rekomendasi dari Shopee untuk harga per kliknya, kita harus menekan harga terendahnya. Tetap kita memasang Rp180 per kliknya, karena kalau tidak seperti itu, meskipun kita
bisa muncul di halaman pertama teratas, tapi dengan biaya iklan yang tinggi, itu sangat tidak efektif. Mengapa? Karena yang melihat hanya, istilahnya bisa dikatakan hanya 5 orang misalnya, iklan sudah habis. Nah, kalau kita agak ke bawah bisa 10-20 orang, jadi dimana produk kita bisa lebih berpotensi untuk dilihat orang banyak, seperti itu. Di sini saya akan memasang keyword lagi sesuai dengan judul produk saya, dompet koin. Nah, ini volume pencariannya lumayan. Kalau terlalu besar juga tidak baik karena terlalu banyak kompetisinya di sana. Tetap berapapun rekomendasi harga kliknya kita pasang bid terendahnya. Nah, ini sudah jadi, kita aktifkan iklan. Untuk pencocokannya kita pilih luas saja, saya sudah menggunakan spesifik, itu tidak baik untuk iklan, untuk produk saya loh ya ini. Nah, ini ada rekomendasi untuk diaktifkan produk serupa, kita aktifkan saja. Nah, ini sudah aktif lagi yang sudah saya setting. Kita lihat lagi data untuk keseluruhan 1 bulan VB Store 89 ini panah biru semua, sangat bagus. Jadi dimana kita bertahan pada suatu toko, performa toko, kita melihatnya jangan hanya closingannya saja, bukan, kita harus melihat data-datanya, bagaimana pengunjungnya, bagaimana produk dilihatnya sudah berapa, itu mengalami peningkatan berapa persen, mengalami penurunan berapa persen. Jadi di situ kita bisa bertahan di sana. Kalau mengalami peningkatan, oke, kita tetap seperti itu, di setting lebih baik lagi. Kalau misalnya ada penurunan, kita carilah